Selamat malam semuanya. Selamat datang di vlog Vili Halim, di vlog curhat. Di sini sudah jam malam ya guys ya. Sekarang ini udah jam 7.13. Jam 7.13 malam ya. Dan di sini saya mau curhat guys. Saya mau curhat mengenai tentang hal kayak macam goib ya, kayak macam apa ya, kayak dibilang goib sih ya, dibilang goib ya, goib. Saya kadang-kadang bingung ya, masa lalu saya dulu. Saya mau cerita nih ya. Kadang itu suka ada di pikiran saya sih, kenapa gitu loh guys. Dan mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak ya. Saya percaya pasti ada yang yes dan no, dan setuju atau tidak gitu ya. Ada yang setuju dan tidak setuju gitu ya. Dan ada yang percaya dan tidak percaya gitu ya. Dan ada yang suka dan tidak suka gitu ya. Jadi ada lawannya gitu ya. Jadi saya bilang begini, saya cerita ya. Saya lagi mau curhat. Saya dulu di masa lalu saya ya guys. Saya ini saya bukannya itu sih guys, bukannya dibilang saya bukan dukun, saya juga nggak tahu loh, saya juga nggak tahu saya ini ada kayak macam indigo atau indera keenam ya, atau saya bisa apa gimana gitu, saya nggak tahu sama sekali, saya nggak tahu. Cuman yang saya mau pertanyakan, saya ada beberapa sih, ini saya juga dadakan ya, saya nggak ada persiapan ya. Ada beberapa pertanyaan sih, 2 atau 3 gitu ya. Satu pertanyaannya, kalau kita kemasukan setan itu sebenarnya kita ngerasain nggak sih gitu ya. Kalau buat saya pribadi, pada saat saya kerasukan setan itu, saya sadar di lingkungan saya itu ada siapa gitu. Itu aja sih yang selalu saya tanya ya, selalu tanda tanya besar gitu loh guys. Saya waktu kemasukan setan pada saat dulu ya, pada saat saya muda ya, waktu saya usia saya tuh dulu berapa sih, 21, 22 lah gitu ya guys ya, 20, 19, 20 gitu-gitu ya guys. Pokoknya 20 tahun sih tepatnya ya. 20, tunggu sebentar. Saya merit kan umur waktu saya merit itu sama yang pertama ya. Itu usia 23 tahun. 23 tahun. Berarti pada saat umur saya 22 tahun. Sebelum saya menikah. Saya menikah tahun 2008 ya. Saya menikah 2008. Nah, 2007-nya itu saya sebelum menikah saya suka kemasukan setan. Nah, itu suka kemasukan setan itu 2007 2006 lah gitu, suka kemasukan setan gitu ya. Nah, itu saya pada saat saya kemasukan setan, saya sadar dan saya merasakan sakitnya dicubit-cubit gitu loh guys. Dan tapi saya juga nggak tahu sih, maksudnya ini buat diri saya, yang pengalaman saya pada saat saya kemasukan setan itu dulu ya guys, saya dicubit-cubit guys, selalu deh. Orangnya siapapun beda, orangnya beda ya. Siapa misalnya orangnya nih yang buat ngusir setannya si ibu ini, buat ngusir setannya ini si ibu itu gitu ya, beda gitu ya. Nah, itu caranya sama, dia dicubit-cubit gitu loh guys, sampai merah, sampai hitam malah guys. Itu saya sakit banget guys, saya ngerasain, dan saya ngerasain juga dimasukin setan gitu loh guys. Saya sadar tapi badan saya nggak bisa bergerak. Nah, itu pertanyaan saya. Yang saya mau tanya nih buat anda yang pernah kemasukan setan, itu sebenarnya kita ngerasain gak sih? Kita sadar di lingkungan kita itu ada siapa gitu, walaupun kita posisinya mungkin merem, tapi kita tahu ada siapa gitu. Itu aja sih ya. Terus itu pertanyaan satu ya. Terus kalau pertanyaan kedua, sebenarnya kalau sebenarnya pertanyaan dua ya,
saya bisa ngerasain dalam hal pertanyaan kedua, apakah disebut indigo kalau kita bisa ngerasain ada setan atau ada aura-aura setan gitu ya, maksudnya ada setan gitu loh, maksudnya tuh ada hadirat hantu gitu, hadirat setan gitu. Apakah itu bisa dibilang indigo? Walaupun posisinya memang kita adem-adem aja, bukan lagi berantem, bukan lagi posisinya bukan yang lagi berdebat begitu berantem, bukan. Ini posisinya kita fine aja, lagi bye-bye aja. Tapi ketika kita ketemu orang, ada hadirat kayak blok gitu loh, kayak ada yang beda gitu loh, kayaknya bukan ini ada setan gitu loh guys, kayaknya dia ada pakai sesuatu gitu loh, ada sesuatu gitu, ada sesuatu gitu, ini kayak ada yang aneh nih. Jadi ketika itu, ini saya yang ngomong ya, saya merasakan kayak sampai saya mau mual gitu loh guys, sampai kayak mau muntah gitu loh guys, terus sakit kepala, mabok, aduh mabok guys, mabok banget. Saya pernah alami itu, terus terang itu saya ya, yang pertanyaan 2 itu saya alami. Itu kenapa ya kira-kira ya, mungkin bisa bantu saya kenapa gitu ya, karena itu suatu hal yang selalu saya pertanyakan ya. Pertanyaan ketiga, apa ya, saya juga ini kan dadakan ya guys, saya bikin vlog karena lagi gabut ya, tapi saya mau curhat gitu ya, tiba-tiba saya mau curhat. Dan apa ya, dan juga tadi pertanyaan kedua apa tuh guys, saya lupa tuh kenapa gitu ya, apakah disebut indigo ya. Dan yang ketiganya juga, saya juga bisa apa namanya, kayak misalnya saya bisa mengosongkan diri gitu ya guys, itu tiba-tiba setan masuk gitu loh guys, tiba-tiba gitu, kayak mengosongkan diri gitu ya, tiba-tiba tuh setan masuk gitu loh guys. Tapi itu saya pernah coba pada saat saya udah menikah sama yang pertama itu di tahun 2008 menuju 2009 ya, udah menikah itu, udah satu rumah ya. Itu saya coba panggil apa dulu ya, saya coba panggil rohnya mama saya gitu ya, saya coba panggil mama saya coba gitu, tiba-tiba saya kemasukan gitu guys. Wah, saya nggak bisa keluarin guys. Nah di situ guys, nah itu saya kadang-kadang bingung guys, kenapa gitu loh. Makanya tapi pas sudah saya lahir baru, saya kan udah lahir baru guys, dulu saya belum lahir baru, saya agama Kristen ya, Kristen ini Kristen ya, Kristen Protestan ini. Saya pas sudah saya lahir baru di 2010, pas sudah saya cerai ya sama suami yang pertama, saya udah lahir baru 2010, saya ada dipulihkan ya, saya dipulihkan dan saya jamah sama Tuhan pada saat saya di sesi di gereja itu ya, namanya SPK ya, saya ada ikut SPK ya, saya pengikut Kristus ya. Di acara sesi itu, sesi demi sesi saya dipulihkan gitu ya, sesi demi sesi ikut kelas itu saya dipulihkan gitu ya guys ya. Dan dari situ saya mulai udah nggak berani lagi guys, maksudnya saya coba-coba sampai takut gitu loh guys. Makanya sampai sekarang saya tuh kadang-kadang pernah ya, kalau saya lagi apa namanya, tiba-tiba tuh kayak ada setan mau masuk ke tubuh saya gitu loh guys. Kalau saya mungkin saya kecapean gitu, atau saya stres banget ya guys ya, atau saya stres banget gitu ya, kecapean sih lebih tepatnya, kecapean ya, lemas gitu ya. Terus saya juga mungkin lagi gimana gitu ya, apa sih, lagi kecapean sama ya, kecapean sih yang lebih ininya, kecapean ya, bukan karena stres, bukan kecapean.
kalau udah ada setan guys, saya ngerasain kalau ada setan mau masukkan ke diri saya. Nah itu saya ngerasain, tapi saya langsung hentak gitu loh, saya langsung bangkit itu, udah nama Yesus, saya gituin gitu guys. Itu yang seringnya saya itu pertanyaan ketiga, itu kenapa ya guys ya, maksudnya kalau saya bisa saya nggak hentak, mungkin saya kemasukan setan. Sepengalaman saya dulu waktu saya belum lahir baru, saya mudah dimasukin setan karena saya nggak langsung lawan. Jadi ketika setan diumpamain nih ya, ada kan film setan tuh guys, setannya lagi mau masuk ke tubuh orang itu, setannya, nah orang itu diem aja, nah langsung kemasukan setan. Nah itu deh, kalau saya waktu kayak merasakan ada setan mau masuk ke tubuh saya, berasa guys kayak kesetrum, kayak ada rasa kayak ada mau masuk dalam diri saya, dalam nama Tuhan Yesus, terus saya langsung lawan guys. Jadi gitu guys, jadi buat diri saya berasa banget. Tapi kalau dulunya nih, saya nggak merasakan kayak dia masuk nih, enggak. Jadi saya nggak ada merasakan getaran gitu loh, nggak ada merasakan getaran bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam diri saya. Tapi pas ketika saya udah lahir baru, saya ada merasakan getaran itu loh, setruman itu ada, bukan kesetrum kayak kesetrum listrik ya, kayak ada getaran lah ya disebutnya. Nah itu dia, yang saya bingung itu aja sih. Tadi saya ada 3 pertanyaannya itu sih guys, yang saya lagi mau curhat tuh aneh gitu ya guys, kenapa ya kok bisa gitu loh. Jadi mungkin anda ada yang bisa bantu, ini apa gitu, apa saya disebut seorang indigo, dan atau mungkin saya ini juga apa namanya, kadang-kadang suka bingung gitu sih guys, suka ada ya, maksudnya saya jangan sampai kita sampai nggak tahu pengetahuan ya, jangan sampai kita nggak sadar gitu loh apa yang masih ada di dalam diri kita, dosa yang masih ada di dalam diri kita itu kita nggak sadar dan nggak mengakui gitu loh, bahwa itu sebenarnya suatu kesalahan gitu. Karena sampai sekarang saya juga nggak tahu. Memang riwayat saya dulu guys, waktu saya menikah sama yang pertama itu, ada kejadian saya musibah ketabrak ya, sampai saya ada patah tulang ya, bukan patah tulang, ngengsol sikut saya ini guys, sikutnya ngengsol, jadi keluar gitu loh guys. Jadi tapi nggak sampai lebar begini, enggak, jadi keluar, dan tangan saya nggak bisa bergerak, nggak bisa diginiin guys. Luar biasa guys, udah kesian banget orang yang, pokoknya saya sedih banget kalau ada orang yang sakit patah tulang sama sikut yang ngengsol, mau disikut tangan, mau disikut dengkul, dia udah nggak bisa apa-apa guys, apalagi nggak bisa tekuk, apalagi namanya sikut dengkul, kesian banget guys, itu sakit banget guys, penyembuhannya gila bener, saya udah pada alami, sakit banget, kesian deh saya kalau lihat itu, ya ampun. Jadi pada saat itu saya kecelakaan ya, dan dulu sempat sih mertua saya dulu, mantan mertua saya dulu juga bilang kalau saya ini baju saya dibawa ke Tepekong sama mertua mama saya, mertua perempuan ya, dia bawa baju saya waktu kecelakaan. Waktu kecelakaan itu baju yang saya pakai copotin, terus dibawa sampai ke Tepekong, ke beberapa Tepekong guys, kalau nggak salah ke Tepekongnya ada sampai ke Bangka kalau nggak salah, karena kebetulan mantan suami saya orang Bangka. Nah itu sampai dibawa ke Bangka, Tepekong Bangka, sampai yang di sini pun beliau juga bilang katanya saya ini ada bisa nyembuhin orang sakit guys. Wow, saya sampai mau ketawa. Waktu itu saya juga bilang, iya ada aja, mana ada sih, aku bilang sama mantan suami dulu, mana ada sih, ada aja, enggak lah, mana bisa sih.
sampai begitu guys, saya juga bingung guys, saya juga nggak tahu. Itu sesuatu hal yang saya nggak bahas, tapi sebenarnya itu yang harus kita selidikin. Itu penting banget penyelidikan. Ibaratnya kita nih, ada orang dibilang katanya maling, beberapa orang bilang maling, kan kita harus butuh penyelidikan dong. Kita curigain orang itu dong, masa sih, betul nggak guys? Iya, jadi kita harus menyelidiki. Nah, dalam hal ini saya menutupi gitu loh, jadi kayak saya enggak lah, saya juga nggak bisa kok yang namanya nyembuhin orang sakit. Nah, ketika pada saat itu, tapi ketika saya udah kenal Tuhan Yesus, pada saat saya 2010 ya, baru lahir baru ya saya, apalagi pas udah lahir baru, saya sama sekali enggak lah, nggak ada ya, saya nggak iniin gitu, saya benar-benar nggak meresponi apa yang digosipin tentang mengenai saya. Hal yang digosipin dalam arti gosipin maksudnya ada ucapan dari beberapa tepekong katanya saya bisa nyembuhin orang sakit, dan itu yang bikin saya sekarang ini saya bahas, saya mau menyelidiki diri saya gitu, apakah saya ini benar-benar macam kayak ada indera keenam atau indigo itu loh. Saya jadi sekarang ini udah cukup beberapa bulan yang lalu sih saya mikir ya, tapi saya sok-sok nggak menghiraukan gitu loh, saya sok-sok enggak lah gitu mah, jadi begitu. Tapi ini kayaknya bagi saya penting juga sih, jadi saya minta tolong bagi anda yang paham mungkin bisa bantu komen. Sebenarnya saya ini bisa dibilang ada keturunan indra, saya ini ada bakat indra keenam atau indigo atau tidak sih, gitu aja sih. Cuma saya suka memang suka menilai gitu loh guys, saya suka menilai karakter orang gitu, ini orang jahat atau enggak, begitu gitu guys. Jadi kayak macam psikolog gitu, jadinya bisa membaca wajah gitu loh guys, bisa membaca wajah orang gitu ya, ini orang jahat atau enggak, ada luka atau enggak gitu ya. Memang kelebihannya untungnya saya kalau tahu, jadi saya harus hati-hati begitu jadinya. Nah jadi itu dia yang selalu saya bingung sih, apa mungkin ini semua orang juga bisa dalam hal untuk menilai ya dari wajah, atau emang saya itu mah karena kepekaan aja ya, karena saya udah tapi rasanya ini ketika saya udah lahir baru di tahun 2010, ketika saya udah lahir baru sih guys. Tapi kalau untuk ngelihat setan, muka ngelihat setan saya nggak bisa guys, saya sama sekali nggak bisa. Bukannya saya bukannya saya nggak mau jujur ya, ini benar-benar saya nggak bisa ngelihat setan, ngelihat hantu gini-gini enggak ya. Dan saya nggak pernah yang namanya ngobrol sama setan, ada setan di sebelah saya ngobrol sama setan, itu enggak ya, saya sama sekali enggak. Jadi saya hanya bisa ngerasain yang namanya kalau ada kalau misalnya ada ngerasain kayak ada something, kayak ada setan gitu loh di dalam diri orang itu, kayak ada sesuatu gitu, mungkin susuk gitu ya, atau mungkin ada spiritnya gitu loh guys. Gimana sih orang kalau ada pakai pelindung di dalam dirinya itu ada spiritnya, kayak mungkin dia pakai sesuatu, gimana sih sesuatu mungkin ya, saya nggak tahu sesuatunya itu apa, kayak pakai pelindung macam ya ilmu lah gitu ya, mungkin ada masa kayak pakai apa gitu loh ya, begitu sih guys. Tapi nggak maksudnya bukan, tapi itu nggak tahu deh guys. Cuman saya yang lebih pastinya ya guys ya, kalau ada ngerasain, kalau saya ngeliat orang itu ada bukan dia kayak ada setannya, itu saya merasa kayaknya ngerasain banget guys, gitu loh, kayaknya ada sesuatu gitu. Saya tahu dari segala pedagang, dari pedagang aja saya sampai tahu guys. Saya pernah di jalanan saya lihat pedagang ya, itu kayak ada setannya loh gitu, itu kayak bukan dia,
bukannya dia maksudnya dia ada isi di dalam dirinya gitu loh guys. Jadi mukanya tuh kayak bukan ada sesuatu gitu loh, dia ada kayak ada ya kayak ada sesuatu kayak setan gitu loh guys. Iya, saya benar-benar deh. Nah itu dia guys, sampai saya juga nggak nyangka ya, pokoknya itu dia loh, kayak ada macam, saya juga bingung ya itu indra keenam atau apa. Nah itu dia. Nah ini saya cerita begini maksudnya saya buat menyelidiki diri saya sebagai orang Kristen, apakah saya ini dibilang ada indra keenam. Karena kalau buat agama saya Kristen itu saya harus dipulihkan, saya harus didoakan begitu. Dan saya kalau memang ada, saya juga nggak sembarangan terima ya, takutnya orang menjudge-nya. Saya juga kan harus buka hati ya, kalau didoain itu saya benar-benar pasrah minta sama Tuhan agar Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, cabut segala kutuk-kutuk keturunan orang tua saya gitu ya. Jadi gitu guys, karena memang riwayat engkong orang tua saya ya, papa saya punya orang tua engkong ya dibilangnya ya, walaupun saya nggak ngelihat engkong, belum ketemu engkong ya, karena waktu itu saya masih kecil ya, saya nggak ngelihat engkong gitu ya. Kata papa saya memang papa punya nyamuk ya, papa saya punya orang tua itu dulunya dukun. Nah jadi saya yang minta tolong agar dipatahkan segala kutuk keturunan itu gitu loh maksudnya gitu ya, sampai saya ya karena di Kristen itu nggak boleh, saya nggak mau sampai ada keturunan seperti itu gitu, saya nggak mau gitu loh guys, takutnya itu kan kena ke diri saya sendiri ya. Makanya saya sekarang ini mulai, saya lagi mikir gitu tadi ya, kadang-kadang ini kayaknya masalah gini nggak bisa didiemin, kayaknya harus diselidikin sih diri saya ini ya. Tapi kalau untuk kayak buat macam-macam giniin orang enggak, itu sama sekali ya saya enggak ya, sama sekali enggak guys. Misalnya kita mau kayak tau kan kayak peramal gitu ya, pakai foto gitu, foto orang terus kita ituin, enggak, itu enggak ya guys, saya enggak bisa guys, saya enggak ada gitu, aduh sama sekali jauhin ya, enggak ya. Misalnya pakai lilin disembayangin, kan ada tuh kayak film-film apa sih, film-film di apa, film horor ya, di film horor tuh ada tuh yang peramalnya pakai lilin terus disembayangin gitu. Saya nggak kayak gitu guys, nggak sama sekali, ya ampun Tuhan, aduh jangan sampai deh, itu mah gila, ngeri banget. Nggak, saya nggak bisa, dan saya bukan hanya alasan nggak bisa, dan saya nggak pernah, itu dia ya guys ya, dan itu sama sekali nggak pernah buat diri saya. Yang jadi ini sih ya curhat saya ini, saya mau minta tolong sama kalian, bagi kalian yang tahu, tolong kasih masukan, apakah saya ini ada keturunan indra keenam atau indigo guys, tolong dibantu ya guys ya, buat anda yang tahu ya, karena ini saya mau mungkin ada yang paham ya, dan yang memberi jawaban juga saya percaya bukan hanya orang non Kristen, tapi juga ada orang Kristen yang kasih tahu ya. Dan ini penting banget untuk diselidikin gitu loh, jadi penting banget diselidikin, dan saya pun juga merasa sih kayaknya fine aja kalau doain, nggak perlu juga, karena saya juga merasa mungkin kasih karunia dari Tuhan. Saya pikir kan saya udah bertobat, saya nggak ada kompromi, dan saya saat ini kalau tiba-tiba kayak ada setan mau masukin saya tolak dalam nama Yesus. Itu memang sering guys dulu ya, waktu itu, bukan dulu sih, beberapa bulan lalu lah ya, banyak sih kalau lagi di mana gitu, kalau saya kecapean atau bagaimana gitu, kadang-kadang nggak pas lagi nggak momen kecapean juga sih, kadang ada momen lagi santai tiba-tiba kayak ada yang mau masukin aku, tolak dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus begitu. Nah itu dia guys, nah saya bisa merasakan setruman itu kalau setan mau masukin saya. Belum lama saya ngerasain terakhir pada saat saya lagi di rumah papa saya pada saat itu.
pada saat itu. Dan uh, pada saat itu memang mama istrinya papa saya ya, mama tiri saya, mama angkat saya itu pada saat itu lagi katanya lagi kemasukan gitu. Memang itu sekelibat saya tahu ada setan, bukannya kakak saya itu dia sempat mau masukin saya makanya langsung pergi. Saya langsung pergi karena tuh ada setan mau masukin ke diri saya. Itu transformasinya itu setan guys, setan langsung mau masukin ke saya gitu guys. Langsung saya pergi dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya langsung pergi karena saya tahu ini iblis nih lagi mau bikin apa sih namanya, ada mau ya dibikin heboh lah gitu. Saya nggak mau, saya tinggalin karena setan mau masukin ke saya juga. Itu setan mau masukin ke diri saya. Jadi saya merasakan banget hadirat kebencian, tapi hadirat kebencian. Setan mau masukin tapi itu hadiratnya bukan hadirat yang baik, bukan yang damai, tapi kebencian. Ada kebencian. Nah di situ. Nah itu dia kan, kita tahu ya, ini hadirat baik sama yang jahat, sama yang kebencian atau dendam, auranya gimana nih gitu ya, kekecewaan gitu di situ, kebencian. Makanya hati-hati setan. Jadi saya juga merasa saya tinggalin aja. Ada waktu itu saya tinggalin ya, karena itu ada setan mau masukin saya sempet. Jadi setan mau pakai gitu loh, mau dibikin kacau balau. Mungkin kita mau dibikin bagaimana kita nggak tahu. Karena itu dia, hati-hati. Kalau saya tolak dalam nama Yesus, saya pergi. Saya ajak cici saya, ayo Ci pergi. Itu saya udah merasakan. Itu terakhir guys, terakhir belum lama saya merasakan itu. Saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya ketika begitu saya langsung hentak ya. Ini iblis masuk nih. Iblis ini hadirat setan. Saya nggak mau, tapi saya nggak mau terlalu kayak saya mau belajar nggak terlalu kayak apa sih, kalau di gereja kita jangan terlalu kayak apa ya, membanggakan atau kita lebih ketakutan gitu loh. Jadi kita kalau bisa ya jangan takut di situ sih. Ya udah saya pilih, ya udah tolak dalam Tuhan Yesus, dan saya ajak saya pergi biar suasananya jadi nggak kacau. Dan puji Tuhan saya pergi begitu, katanya sih apa mama tiri saya itu katanya tidur udah, nggak ada heboh gitu, banting-banting gitu loh atau teriak-teriak gitu, enggak sih. Jadi saya tiba-tiba nggak tahu, saya tiba-tiba mau pergi biar nggak ada suasana yang apa sih ya begitu, karena iblisnya pun, setan pun juga mau ganggu saya gitu loh, mau dibikin seperti kemasukan setan gitu semuanya gitu kan. Karena itu dia guys, jadi maksudnya itu saya merasakan tuh ada setan, saya tahu setan gitu loh, maksudnya tuh ada setan yang mau mengacaukan, yang mau tuh saya, kalau maksudnya bukan mengacaukan, maaf ya, saya tuh kadang-kadang suka merasakan kayak setan mau masuk ke dalam diri saya. Memang nggak setiap hari, kalau lagi ada momen-momen tertentu aja, bukan lagi kecapean, tiba-tiba lagi santai atau ada orang yang gimana, saya merasakan gitu guys. Bukannya yang saya rasakan bukannya roh almarhum atau apa, yang saya tahu cuman merasakan setan. Dan kalau untuk saya sebagai orang Kristen, saya percaya kalau orang yang udah meninggal itu udah nggak ada di sini dan rasanya beda. Dan kalau memang walaupun itu saudara kita, hadiratnya juga beda ya, bukannya yang kayak kebencian gitu ya, bukan ya, maksudnya yang kayak benci gitu loh, yang kayak mau ngamuk gitu, bukan ya, bukan. Jadi di situ guys, jadi saya merasakan itu bukannya apa ya, ya itu dia setan. Makanya kita kadang-kadang yang saya bilang tadi, saya mau ngomongnya, jadi kadang tuh kebencian di dalam diri kita itu bisa setan masuk ke dalam diri kita guys, karena
ketika kita benci itu setan yang berkuasa untuk membalas apa aja. Mungkin kita mau ngata-ngatain, kita mau balas gitu, tindakan kita mau balas itu orang, mungkin dibunuh, mungkin dikerjain gitu dengan cara, karena yang saya tahu kalau kita udah benci, dendam ya, itu setan udah benar-benar berkuasa gitu. Jadi benar-benar berkuasa kayak karena ya setan itu gampang masuk ke dalam diri kita, apalagi kita kalau stres gampang masuk. Yang pengalaman saya pernah dulu ya, lagi stres setan masuk gitu ya, dengan gaya apa aja mungkin deh. Yang pernah saya alamin ya, saya bukannya gaya yang kayak gedebuk ya, jadi dilihat tergantung, mungkin diem sambil merem matanya, jadi ya begitu ya guys ya. Atau mungkin ya setannya apa gitu, macam-macam. Sampai saya pernah waktu sebelum saya married sama yang pertama, saya dibawa sama mertua saya ya, sama mertua saya itu saya dibawa ke Pak Haji. Saya diinepin pada saat itu guys, itu saya sebelum nikah, itu umur 22 tahun guys, umur 22 tahun sebelum saya menikah. Saya mau menikah umur 23 tahun, itu udah mendekati pernikahan kita guys, udah mendekati pernikahan. Itu sebelum Imlek guys, dulu Imlek kalau nggak salah Januari dulu ya, tahun 2000, saya kok tahunnya lupa ya, 2008 menuju 2008, udah mendekati merit guys. 2008 ya, udah mendekati merit Januari. Dulu saya nikahnya Februari, 14 Februari kalau nggak salah, itu Januari pas lagi, atau enggak Desember menuju mau Imlek kan. Dulu soalnya Januari tanggal 1 kalau nggak salah dulu, kalau tahun baru tuh kalau nggak salah ya, saya lupa ingat, udah mendekati merit itu guys, benar-benar. Jadi ya itu dia masukan gitu. Lagi mau makan babi dulu pakainya babi guys, makan babi kecap ya. Kalau makan babi nih, mau makan babi, setiap mau makan babi masukkan setan begitu. Setiap mau makan babi masukkan setan dulu. Jadi begitu. Jadi lucunya kalau kemasukan setan itu, kalau lagi mau makan babi dulu nih ya, mau makan babi kemasukan setan. Nah gitu guys, jadi kayak saya ngomong begini aja nih guys, ngomongin setan aja guys, horor banget ya guys ya. Saya merasakan tuh sekarang ya guys, kayak ada sesuatu kayak yang mau mampir ke diri saya loh guys. Jadi kayak begini nih tuh, kalau saya kosongin aja diri saya guys, ini setan bisa masuk. Maka saya bilang, kalau dibilang paru-parunya renggang, kalau orang bilang paru-parunya renggang, atau karena ada sesuatu dalam diri saya gitu loh guys. Maka saya kadang-kadang suka bingung gitu loh guys. Jadi maka saya minta tolong bantu ya, ini saya ini apa ada indera keenam, atau ada indigo, atau karena paru-paru renggang. Dan juga pertanyaan saya, kalau kemasukan setan, saya selalu bertanya, sadar gak sih kita? Kalau saya sadar guys, sadar, tapi posisinya ya pingsan, tapi saya tahu ada suaranya dia, ada suaranya si itu gitu guys. Jadi kayak macam dua pribadi, saya ada feelingnya, ada kemasukannya gitu loh guys. Jadi kalau yang saya pernah datang ke Tepekong ya, ngeliat lotung ya, itu dia berubah gitu-gitu, tapi dia bisa panggil terus bisa pergi juga gitu. Nah kalau ada bedanya, kalau saya pernah masukan tapi saya nggak bisa ngusirnya gitu. Kalau lotung kan bisa ya, pernah kan saya pernah lihat di Tepekong tuh, saya lihat dia kemasukan terus dia bisa manggil datang ya, terus tapi dia bisa ngusirnya juga guys. Misalnya kita datang ke Tepekong nih ya, saya juga dulu kan pernah tuh nganterin cepet kakak saya ya, buat apa ya, sama tua saya juga dulu ya ke Tepekong, ada ngomong apa gitu ya, nanya-nanya apa pakai bahasa Bangka saya nggak tahu ya,
orang tepekongnya ngomong gitu, terus habis itu udah dia pergi deh. Nah kalau saya nggak bisa, nah itu saya nggak bisa pergi, saya nggak bisa bakal ngusir setan yang ada dalam diri saya itu, nggak bisa. Jadi saya harus ada yang bantu begitu loh, ada yang bantu begitu bedanya. Makanya saya bilang tapi saya sadar kalau masukan itu sadar begitu. Makanya saya lagi mau menyelidiki aja sih, ini saya ini apa gitu, diselidikin gitu loh, apa ini hanya perasaan aja atau karena kedua apa emang itu karena ada dibilang macam indigo atau indera keenam, atau mungkin karena paru-parunya renggang. Nah itu dia, tapi pertanyaan saya lumayan banyak sih ya, tadi 3 atau 4 ya. Nah kalau memang masukan setan apakah kita sadar, tapi kenapa saya kok bisa menyadari, itu aja sih, bisa tahu gitu loh, itu aja sih yang saya tanya sih, kenapa gitu loh. Itu sih guys yang saya lagi tanya-tanya gitu ya guys ya, maksudnya aneh gitu. Dan sebenarnya saya nggak mau sih bahas kayak begini-begini. Biasanya saya kalau kayak nanya gini saya pikir enggak lah, gue mana ada sih keturunan kayak mas, gue mana ada sih indra keenam, ngaco-ngaco, hanya suatu talenta aja kalau kayak misalnya. Cuman dulu memang saya suka dulu saya kalau ketemu teman ya guys, soal jadi kayak peramal gitu loh guys. Teman saya nanya-nanya tentang dia gimana sih, saya tuh kayak ada beberapa teman saya cowok ya, jadi dia teman fitness sih dulu ya, dia nanya-nanya gitu ya. Terus saya juga ada teman juga orang gereja ya, orang Kristen ya. Nah itu dia nanya-nanya, dia nggak nyuruh nilai-nilai, tapi saya ketika turun lihat orang saya menilai. Jadi suka begitu guys, suka menilai tentang karakter teman, karakter orang-orang ya, suka begitu. Jadi tanpa disuruh juga saya menilai, orang ini kayaknya begini deh, begitu gitu guys, ngaco gitu ya. Namanya juga saya nggak ngerti ya, itu dulu umur saya masih sekitar 20 tahun guys, sekitar 20 tahun begitu. Jadi ya ngaco lah itu mah dulu. Nah saya bilang udah kayak orang peramal aja, jadi kayak begitu. Tapi saya mah enggak sih, makanya saya mau cari tahu, nggak ngerti gitu loh. Waduh saya juga jadi takut deh kalau mudah-mudahan sih ini hanya perasaan aja ya guys, sebenarnya nggak ada yang namanya apa sih, ada macam kelebihan kayak indra keenam saya, karena saya nggak mau guys, bukan yang nggak mau atau bukan yang nggak menghargai, karena saya sebagai orang Kristen saya nggak boleh, karena saya mau ya saya mau lepasin kalau memang ada gitu ya. Karena saya sebagai orang Kristen saya nggak boleh, di agama saya nggak boleh, karena saya mau ya, karena biar Tuhan aja yang seperti buat, karena ya saya nggak mau gitu buat diri saya nggak mau saya jadi peramal gitu, saya nggak mau buat diri saya nggak mau. Kan ada orang yang mau ya, kayak seperti orang, kamu mau nggak sekolah kedokteran, enggak saya nggak mau, saya maunya kuliah di sekolah bagian apa gitu ya, IT aja gitu, pilihan itu. Tapi kalau saya nggak mau guys, kalau memang itu suatu hal kayak macam indra keenam atau kelebihan seperti itu, saya mau berdoa sama Tuhan, saya mau dilepaskan, minta tolong sama Tuhan. Jadi begitu sih, itu aja guys. Jadi curhat saya hari ini, saya minta tolong untuk kalian bantu jawaban yang tadi, agar saya ini tahu bahwa saya ini ada kelebihan untuk meramal orang gak sih. Apakah saya ada, ya itu dia tadi, sebagai peramal, apakah saya ada keturunan, atau apakah saya ada apa namanya sih dibilangnya guys, apa saya bisa meramal atau macam indra keenam gitu ya guys ya. Itu aja sih guys. Oke guys, karena durasinya sudah panjang, saya mau akhiri ya, dan tolong bantu jawabannya di komen di bawah guys.
Thanks for watching guys. Bye bye.